Mengapa, mengapa, oh mengapa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Kita mungkin pernah mendengar orang yang bertanya, mengapakah hal ini bisa terjadi? Mengapa, oh mengapa? Jika saya tahu akan begini, bla 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 dan seterusnya, lalu hidup galau, stres berkelanjutan, dan bahkan ada yang tidak bisa hidup lagi, larut dalam kesedihan. Itu adalah ungkapan penyesalan yang hampir semua orang pernah mengalaminya. Menyesal mengapa salah mengambil keputusan, salah memilih, atau bahkan merasa salah mengapa justru tidak mengambil keputusan, dan seterusnya. Selalu saja ada orang yang merasa salah menikah, salah memilih pekerjaan, salah berinvestasi, dan ujung-ujungnya tidak sesuai harapan. Lalu berharap seandainya waktu bisa diulang, maka mereka yakin tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Merasa yakin pasti akan melakukan yang benar, sehingga tidak perlu muncul penyesalan. Namun benarkah seandainya waktu dikembalikan tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Yakin akan memilih yang benar? Masalahnya, orang menyesal karena ketidaktahuan akan apa yang akan terjadi di depan. Orang biasanya hanya menduga-duga dan berharap sesuai imajinasinya. Atau sebenarnya sudah ada tanda-tanda tetapi akal sehatnya tertutup oleh kebodohan, keserakahan, lalu terjerat dengan keputusannya yang salah. Sekarang, setelah semua terjadi baru sadar kalau sudah melakukan kesalahan. Baru tahu tetapi sudah terlambat, tidak bisa diulangi. Atau sekalipun bisa diulangi akan kembali ke kondisi bodoh dan tetap saja akan melakukan kesalahan yang sama. Tidaklah fair jika dikembalikan ke masa itu dengan kesadaran masa kini. Nah, sekarang jika Anda termasuk orang yang menyesal, seharusnya apa yang harus dilakukan, karena itu lebih penting daripada berandai-andai kalau bisa diulang, sesuatu yang tidak ada gunanya. Sesuai ayat bacaan hari ini, berusahalah untuk tidak bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini bukan dalam arti pendidikan dan pengetahuan, tetapi tidak berhikmat, tidak mengerti akan tuntunan Tuhan. Padahal tuntunan Tuhanlah yang akan memampukan kita memahami hari esok dan bisa terhindar dari penyesalan. Mungkin kita berkata akan belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masalahnya, jerat seringkali tidak akan datang dalam kemasan yang sama. Walau prinsipnya sama tetapi caranya bisa berubah. Itulah sebabnya ada orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang dan tidak pernah belajar dari kesalahan. Karena itu, berusahalah mengerti kehendak Tuhan agar terhindar dari penyesalan yang tidak perlu. Haleluya! Mengerti kehendak Tuhan adalah jalan menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan.